kita di mini course Data Analytics di minggu kedua hari ketiga. Nah, gimana nih teman-teman hari ini meskipun hari libur ya, teman-teman ketemu lagi pun. Mudah-mudahan teman-teman semuanya walaupun hari ini libur-libur ya, tapi nggak menurunkan semangatnya kalian untuk tetap ikutan belajar bareng-bareng nih sama Revoyu di mini course Data Analytics. Karena hari ini kita bakalan seru banget ya sesinya. Mungkin teman-teman udah pada ngeliat nih agenda di Discord, di email, kita ngapain aja sih hari ini. Wah, ini ada yang libur, ada yang enggak. Semangat ya teman-teman yang masih kerja ataupun yang udah libur nih hari ini, besok kita masuk kerja lagi, masuk sekolah lagi. Dan buat teman-teman mudah-mudahan sehat-sehat terus semuanya supaya bisa mendengarkan dan mengikuti sesi malam hari ini sampai selesai dengan lancar ya. Oke. Sambil aku buka sesinya, mungkin sambil dipanggilin lagi yuk teman-teman yang lain nih. Mana nih? Baru ada berapa orang nih? 100-an orang. Wah, biasanya bisa sampai 10.000. Wah, lebay ya. Bisa sampai banyak nih pesertanya. Karena hari ini bakal seru banget. Jadi boleh banget nih sambil dipanggilin teman-teman yang lain. Sambil aku membuka juga sesi di malam hari ini. Jadi hari ini teman-teman kita bakalan ada case study station, di mana hari ini kita akan ketemu sama salah satu tim lead yang bertugas di mini course, yang biasanya teman-teman cuma ketemu via chat aja. Hari ini akan ketemu langsung sama Kak Farhan Fauzan ya, salah satu tim lead yang sekarang merupakan data management specialist di Bank Mega nih. Jadi Kak Farhan sekarang sudah bekerja di bidang data analytics, yang juga Kak Farhan ini sebagai salah satu alumni ya dari Revoyu Full Stack Program. Jadi kalau teman-teman nanti mau bertanya seputar case study seperti sesi malam hari ini atau mungkin seputar technical gitu ya, silahkan bisa tanya langsung sama Kak Farhan. Nah, untuk agendanya sendiri kita bakalan ada case study presentation and review. Jadi hari ini spesial banget, akan ada 3 peserta yang mewakili teman-teman semua yang nanti akan mempresentasikan hasil case study mereka gitu. Jadi nanti mereka juga akan dapat nih feedback dan review langsung dari Kak Farhan, supaya nanti hasil dari case study-nya mungkin ada yang mau ditambah-tambahin gitu ya dari hasil feedbacknya. Boleh banget, atau teman-teman yang punya jawaban yang mirip-mirip nih sama ketiga peserta kita malam hari ini, nanti juga boleh menjadikan gitu ya feedback dari Kak Farhan ini sebagai perbaikan-perbaikan jawaban dari yang pernah kalian buat sebelumnya. Dan setelah itu yang paling penting, kita bakalan ngebahas sesi tentang how to turn your case studies into a portfolio. Nah, siapa nih di sini yang kepingin menjadikan jawaban case study kalian sebagai mini portfolio? Nanti juga akan diajarin caranya sama Kak Farhan ya. Jadi harap disimak dan siapkan catatannya. Dan terakhir kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasa. Nanti kita bisa buka tanya jawab dari link slide yang sudah dibagikan. Tapi karena hari ini sesinya khusus dan spesial ya, maka untuk pertanyaan juga spesial nih hari ini. Jadi yang teman-teman yang punya dapat link slide, link tanya jawab ini hanya untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan case study di minggu kemarin gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum sempat ngumpulin case study, mohon maaf belum bisa dapetin link untuk tanya jawab, tapi teman-teman boleh tetap simak aja ya pertanyaan dari teman-teman lainnya dan bisa tetap dengerin jawaban dari Kak Farhan nanti seperti apa. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke case study presentation and review. Mungkin kita bisa panggilkan dulu Kak Farhan untuk menyapa teman-teman ya yang hadir di malam hari ini. Selamat malam Kak Farhan. Halo malam Kak Cinta dan Revonir semua, gimana kabarnya? Wah, baik dong Kak, nggak sabar nih mau dengerin sesinya Kak Farhan. Kak Farhan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. By the way, kita hari ini sama-sama pakai baju biru-biru Kak. C. Samaan ya. Nah, Kak Farhan, mungkin kita mau bahas dulu sedikit tentang case study nih. Kalau teman-teman ada yang sedikit-sedikit inget-inget lupa gitu ya sama case study-nya, kita sebenarnya ngapain sih, harus ngerjain apa gitu ya. Boleh banget nih di-spill dulu gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nge-refresh juga case study kita kemarin itu ngebahas apa aja. Nah, mungkin Kak Farhan mau share screen dulu nih biar nanti teman-teman jadi teringat ya kemarin tugasnya ngapain aja. Nah, ini dia nih share screen dari brief case study
Dan mungkin boleh Kak langsung dimulai aja sesinya, aku langsung oper aja ya Kak. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Cita. Halo Revoniers, apa kabarnya? Selamat malam. Jadi hari ini aku mau ngebahas atau mau ngasih feedback mengenai case study yang udah kalian lakukan ya. Jadi kan case study kita untuk batch ini adalah data analysis dan visualization menggunakan BigQuery atau Google Sheets atau Google Data Studio dan Tableau. Oke, jadi setelah kalian mengikuti materi yang minggu kemarin, kalian harusnya udah bisa sih sedikit-sedikit bikin ngerjain SQL, terus bikin visualisasinya gimana, mau di Looker ataupun di Tableau sendiri. Nah, untuk case study-nya sendiri, kita ini pakai data yang ada di BigQuery-nya ya. Jadi dataset yang terbuka dari BigQuery ada 4, yaitu yang orders, terus yang order item, yang ketiga itu ada users, dan yang keempat itu products. Nah, kalian bisa kerjanya di BigQuery pakai SQL. Nah, dari tabel-tabel ini sebenarnya kalian bebas, mau kalian join, mau kalian ambil satu-satu, nggak masalah buat visualisasi. Terus habis itu untuk questionnya itu yang pertama itu kalian harus membuat 3 poin yang menurut kalian itu penting banget buat ditunjukkan gitu, atau ada sesuatu yang janggal di dataset itu. Terus yang kedua itu kalian bisa utak-atik datanya tuh, kalian mau filter tanggal transaksinya, mau daerahnya dari mana, misal daerah usernya dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga itu bikin visualisasi atau dashboard dengan tipe chart yang sesuai dengan yang kalian mau tunjukin misalnya. Terus yang keempat itu bikin 1 atau 2 slides dari grafik yang udah kalian buat itu di dashboardnya itu dengan insight yang kalian dapatkan untuk ditunjukkan kepada stakeholders yang terkait gitu. Mungkin briefnya segitu aja, Cita. Oke, nah jadi udah mulai teringat ya kemarin kita ngerjain case tadi apa, dan sekarang mungkin kita langsung aja Kak lihat presentasi hasil dari 3 peserta yang sudah terpilih. Tapi sebelumnya kita spill dulu ya, pesertanya siapa aja nih yang nanti akan presentasikan hasil jawaban mereka dan akan dapat feedback nih dari Kak Farhan. Nah, ini dia peserta yang hari ini akan presentasi. Yang pertama ada Carolina, yang kedua ada Andi, dan yang ketiga ada Toki yang nanti akan satu-satu ya Kak majunya untuk mempresentasikan hasil mereka. Nah, kita langsung aja mulai ke peserta pertama. Ada Carolina yang udah standby juga nih bareng-bareng. Kita langsung aja mungkin ya panggilkan ke layar. Ini dia. Halo Carolina. Halo semuanya. Wah, gimana nih Carolina? Deg-degan kah mau presentasi depan kakak tim lead? Ya lumayan. Lumayan ya, nggak apa-apa. Tapi udah siap dong ya pastinya? Ya, insya Allah deh Kak. Insya Allah. Oke, kalau gitu slide-nya juga udah ready. Ini boleh aku langsung tampilin aja. Dan nanti Kak Farhan juga boleh standby di layar ya Kak untuk dengerin Carolina presentasi. Sip, kalau gitu waktunya boleh aja langsung dimulai dari sekarang ya Carolina. Baik, aku izin share screen-nya Kak. Jadi kemarin kan case study-nya ini diambil dari Google BigQuery-nya langsung, terus pakai data e-commerce. Terus ada requirements-nya. Aku sempet ngerasa kesulitan sih, jadi aku nyari, ini kan banyak banget datanya, ya dari atas sampai bawah. Aku udah review, akhirnya ketemu yang e-commerce. Terus aku preview gitu, aku nggak bisa ngedit. Ternyata kayaknya emang nggak bisa ngedit langsung deh. Jadi akhirnya aku copy satu-satu, aku explore with sheets, itu nanti dia langsung otomatis ke bentuk Google Sheet-nya. Nah, setelah udah ada di Google Sheet, karena data dari e-commerce itu sesuai dengan permintaan ini kan diminta ngelis 3 tren atau poin. Jadi aku nggak nemuin sesuatu yang menarik, yaitu pertama misalkan kalau di e-commerce tuh berapa banyak barang yang di retur atau di cancel sih, soalnya kan kalau barang di retur atau di cancel biasanya kayak ada masalah gitu, ada hal negatif gitu yang dilihat.
Lalu yang kedua, ini ngelihat tren apakah laki-laki dan perempuan banyakan mana usersnya, karena kan kalau di e-commerce mungkin aku mikirnya kayak penjualan laki-laki dan perempuan kan gayanya juga berbeda kan. Kalau laki-laki bisa ke otomotif, kalau perempuan mungkin bisa lebih ke t-shirt atau baju gitu. Lalu yang terakhir, karena di data yang di BigQuery tadi ada countries, jadi aku ngambil tren itu dari mana country-nya paling banyak berasal. Nah, jadi untuk visualisasinya, yang pertama contohnya user from countries. Kita bisa ngelihat kalau 3 users yang paling banyak datangnya dari China, United States, sama Brasil. Setelah itu yang order items. Order items ini kita bisa ngelihat berapa banyak barang yang di-return dan di-cancel, lalu berapa banyak barang yang udah komplit dan masih dalam shipment. Terus kayaknya perbandingan 1:2 deh. Lalu yang terakhir dari tabel user table, aku juga bikin visualisasinya. Ternyata female usersnya segini, male usersnya 50 ribuan. Untuk umur yang paling muda di 12 tahun dan umur yang paling tua di 70 tahun. Nah, tapi ini jujur aku belum bisa pakai query banget, jadi aku masih nge-edit datanya tuh dari filter di Google Sheet yang disediakan. Itu sih Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Carolina. Aku mau kasih feedback dulu ya. Oke, jadi untuk tampilan decknya udah cukup baik lah, nggak macam-macam, warnanya cukup ini. Terus coba dari yang depan dulu. Ini mau kasih tau aja sih, sebenarnya kalau mau ngedit query-nya itu kan ada di, coba back lagi. Baik lagi. Jadi yang tadi. Yang ini? Ya. Nah kan itu ada ini kalau pilih menu query itu ya. Kalau mau ngubah query-nya dari situ tuh yang ada magnifier sebelahnya tulisan query. Nah itu kamu ngeditnya di situ. Nah, jadi sebenarnya enaknya pakainya Google pakai SQL aja biar lebih enak combine-nya kan itu ada 4 dataset ya. Sebenarnya bisa lebih banyak yang kamu dapat kalau kamu pakai 4 itu dengan cara di join dan macam-macam lah gitu. Karena itu saling berhubungan gitu. Oke, next. Nah, kalau dari aku buat yang ini udah cukup bagus sih. Kamu udah bisa nentuin mau dicari apa aja. Cuman kalau bisa itu lebih spesifik lagi, kayak misalnya kamu tuh mau ngambil ordersnya itu yang dari tahun berapa, periode kapan sampai kapan gitu. Jadi ini kan datanya misalnya 3 tahun gitu, tapi misalnya kamu perlunya cuman 1 tahun terakhir, bisa di spesifik lagi aja gitu, biar biar nggak terlalu luas juga gitu yang cakupannya gitu. Tapi untuk kamu udah bisa nemuin pertanyaannya udah bagus sih, udah. Paling ya tambahannya itu ya kayak lebih di spesifik lagi yang kamu mau cari gitu. Misalnya kayak dari ordernya itu ya kamu bisa filter pakai tahun berapa di ordernya gitu ya. Baik Kak. Oke, next. Nah ini mungkin tampilannya disesuaikan sama pertanyaan yang tadi ya, kan yang nomor 1 itu harusnya yang return sama yang berhasil ya. Jadi urutan decknya juga disesuaikan. Terus ini kan kamu mau nyari top 3 lah istilahnya ya. Kalau bisa sih di sort dulu ya itunya, bar chartnya dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu. Terus nanti kamu tandain 3 top 3-nya itu. Terus dijelasin juga dari Cina itu ada berapa users, dari United States itu berapa user, dari Brazil berapa users gitu. Soalnya kalau kamu tampilin gini aja kan range antar dari 40.000 ke 30.000 jauh kan ya. Jadi kalau orang misalnya audiensnya ngelihat bar chart nggak ada legenda atau keterangan gini, takutnya ngawang-ngawang gitu loh.
Ini tuh di angka 32.000 atau di 31.800 atau berapa gitu. Jadi kasih poin atau kasih legenda yang menunjukkan angkanya berapa, sama di penjelasannya juga. Dari misalnya Cina itu kan paling banyak, misalnya jumlahnya 32.000. Nah itu tuh 32.000 tuh dari berapa total user sih yang ada di Deluk e-commerce ini gitu. Baik, Kak. Oke, next. Nah ini juga sama. Nah maksud kayak gini nih udah bagus nih, ada penjelasan, ada 20.000 items yang di cancel, ada yang 10.000 items yang return. Nah tapi kalau misalnya kamu mau ngejelasinnya dua ini aja nih, yang return sama yang cancel, ya yang lainnya nggak usah dimasukin gitu. Takutnya bakal memunculkan pertanyaan baru dari audiens gitu, nanti takutnya malah nanti ngejebak kamu gitu. Kita ini yang ship kenapa nggak dijelasin atau gimana gitu lah, pokoknya takutnya bakal menjebak gitu. Terus di sort juga dari yang besar terkecil gitu ya. Oke, next. Nah yang ini juga sama, kasih keterangan angkanya berapa. Terus ini youngest user, kalau menurut yang antara tertua sama yang termuda, kalau menurut aku sih di masing-masing kategori ini ya, gendernya itu dijelasin aja. Misal male users itu angka jumlahnya 50.000, berapa persen dari keseluruhan, dengan yang paling tua adalah segini, umur segini, dan yang paling muda adalah segini. Terus yang perempuan juga gitu. Jadi yang female user ini berapa persen dari keseluruhan, yang paling muda berapa, yang paling tua berapa. Terus kasih juga kesimpulan di terakhirnya ya, kesimpulan sama rekomendasi bisnisnya. Yang kamu mau sampaikan tuh kesimpulannya tuh dari temuan kamu ini apa, disimpulkan, terus kasih rekomendasi bisnis. Misalnya dilihat, oh ternyata dari Cina tuh banyak user, tapi misalnya angka cancelnya juga tinggi. Nah itu kamu bisa kasih rekomendasi kan ke ininya, ke stakeholder tuh. Kalau dari Cina terus ternyata cancelnya tinggi, kamu harus ngapain gitu, atau tim bisnisnya harus ngapain gitu. Tapi gitu aja sih. Oke, terima kasih ya Carolina. Makasih, Kak, untuk masukannya. Thank you so much Carolina, keren banget untuk presentasinya. Dan nanti kalau misalnya dari feedback yang diberikan sama Kak Farhan, mau ada yang kamu tambahkan gitu ya ke jawabannya, juga boleh banget. Oke, kalau gitu boleh setelah ini bisa langsung pindah ke YouTube ya, bareng sama peserta yang lainnya. Thank you. Oke deh teman-teman, itu tadi dari peserta pertama kita ya. Nah gimana nih, udah makin seru ngelihat peserta pertama presentasi. Sekarang kita langsung masuk aja ke peserta kedua ya Kak. Sudah ada Andi yang juga udah ready, kita panggilkan dulu nih ke layar Andi untuk bergabung. Halo Andi. Halo. Oke, gimana nih, udah siap untuk presentasi? Ya lumayan ya udah. Oke, by the way, mudah-mudahan get well soon ya kayaknya, soalnya Andi lagi nggak enak badan guys, jadi mudah-mudahan setelah ini bisa cepat pulih. Iya, mohon maaf guys pakai masker soalnya takut bayar nanti. Gak apa-apa, santai aja ya. Nah ini dia slide-nya juga udah siap, dan seperti biasa nanti untuk Kak Farhan bisa standby juga di sini untuk dengerin presentasi. Oke, waktunya Andi, boleh langsung dimulai ya dari sekarang. Halo semuanya, nama saya Andi, biasa dipanggil AI. Di sini saya akan mempresentasikan data analisis dan visualisasi dari the load di datasetnya BigQuery. Nah, di sini di defining problems-nya itu kan dari case tadi ada 4 tables. Ada orders, ada order items, ada products, ada users. Nah, saya sendiri menambahkan 3 additional tables, yaitu inventory items, distribution centers, sama events. Karena saya ingin data tambahan dari ini field-nya ini dari dari items, distribution centers dan events itu, dimana di sini saya dapatkan ada
distribution centernya itu kodenya yang ID, terus yang DC itu distribution center yang nama itu di tempat lokasi distributornya, sama yang terakhir saya ambil events untuk mendapatkan traffic source-nya. Jadi ada 13 kolom. Ini hasil BigQuery-nya, yaitu di approve datanya. Kemudian di sini yang dari case tadi kan ada 4 kan. Kemudian saya tambahkan 3 lagi, join lagi. Kemudian ini adalah dashboard saya. Cuman ini hasil screenshot ya sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau dia agak agak jelek gitu hasilnya, soalnya hasil screenshot. Ini juga gak tahu kenapa hasil screenshot ini tiba-tiba offside, tapi saya bisa tampilin kok ininya, Excel-nya langsung, dari Excel-nya langsung. Ini dia. Jadi di sini saya mengkategorikan dari 6 item yang tertinggi penjualannya. Di sini saya bicara cuan aja sih. Jadi financial statistics-nya lebih saya utamakan. Jadi dari semua big data set itu saya dapatkan 6 kategori. Yang paling banyak terjual itu ada swim, sweaters, sweats, outwear, jeans, hoodies, dan sweatshirts gitu. Nah, di sini di tahun 2019 sendiri itu yang paling banyak kejual itu yang sweaters kan. Order count-nya ada 3.200-an. Average itu monthly income-nya sekitar seginilah. Kemudian ada juga traffic source-nya, sources-nya, ada AdWords, ada dari email, ada dari Facebook, organik, YouTube. Ingat kan tadi yang saya ambil events-nya itu tambahan, itu buat data traffic sources-nya, buat dapetin dari mana aja sih mereka bisa beli the look ini. Kemudian di tahun 2020 itu ada perubahan di mana hoodies itu yang meningkat sampai dengan tahun-tahun selanjutnya. Hoodies tetap menjuarai, bahkan makin bertambah. Kemudian untuk 2023 sendiri, karena ini masih kita sampai Juli, jadi cuma ada 7 bulan aja. Nah, itu dari income-nya. Kalau geographically-nya sendiri itu ini yang menjuarainya itu China ya, jelas China. Terus yang kedua itu United States, yang ketiga itu Brasil. Mohon maaf ini United States hilang, seharusnya ada di sini. Kemudian di sini maksudnya ini distributionnya dari United States menuju ke Brasil. Untuk dari usianya sendiri itu 2019 kita bisa lihat male itu 61%, female-nya itu 39%. Kemudian 2020 terjadi peningkatan, male-nya 62. Peningkatan. Kemudian ya setelah itu meningkat lagi, tetap sama. Untuk dari usia juga terjadi perbedaan. Yang Gen Z-nya itu 12 sampai 24 tahun ada 21%. Bisa dilihat di sini data-datanya. Jadi setiap tahun itu dia berbeda-beda, berganti-ganti. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Oke, terima kasih Andi. Ini bagus sih dashboardnya, di luar nggak umum lah gitu nampilin dashboardnya. Cuman mungkin aku mau kasih feedback aja nih. Coba bisa balik ke decknya lagi aja bentar, yang SQL tadi yang ada query-nya. Oh iya.
Iya. Nah, ini bagus sih kayak nambah data pakai tabel. Cuman hati-hati ya kalau kayak ngejoin gini, eh, takutnya tuh keduplikat. Soalnya kayak tadi angkanya gede banget ya, sampai 10 pangkat 20 ya. Takutnya tuh keduplikat karena ada beberapa ya bisa dibilang yang sebenarnya nggak nyambung tapi kamu sambungin gara-gara di join gitu. Jadi kalau mau ngejoin hati-hati, terus harus validasi datanya dulu nih. Misalnya kamu ngejoin yang order sama user nih, kamu mau ngeliat apanya, dan validasi dulu angkanya apakah bener nggak segini nih. Takutnya keduplikat gitu. Soalnya tadi kayak datanya gede banget ya hasilnya, sampai kali 10 pangkat 20 kan. Takutnya itu tuh keduplikat padahal hasilnya nggak segitu. Cuman aku belum ngecek lagi ya benar atau enggaknya. Tapi hati-hati kalau mau ngejoin, apalagi nih tabelnya banyak kan ya, 7 langsung gitu. Iya Kak. Nah, Saya bisa tampilin langsung dari query-nya aja ya Kak. oh nggak usah, nggak apa-apa. Oh, Ini ya mungkin nanti perlu validasi aja sih angkanya apakah benar segitu yang dihasilin atau aslinya tuh berapa sih gitu. Takutnya keduplikat ya, soalnya gede banget. Oke, terus ya Kak. next. Sebenarnya ini bagus sih dashboardnya kamu tampilin, cuman kalau mau presentasi jangan langsung show dashboard gini begitu. Kasih dulu yang poin-poin kecil lah yang mau kamu highlight gitu. Misalnya tadi kan mau berhubungan dengan cuan-cuan gitu kan. Nah, kamu bikin satu bikin dipotong-potong gitu loh. Misalnya kayak mau ngeliat items yang paling banyak terjual. Nah, kamu bikin satu slide isinya tuh yang menjelaskan mengenai items yang terjual gitu. Terus sama ini juga stat di depan, pertanyaan bisnisnya apa sih yang mau kamu tuju gitu. Misalnya kayak kalau kayak yang tadi kan yang kayak Carolina tuh udah ada tuh ya, dia mau ngitung yang cancel berapa, yang ini berapa. Nah, kalau kamu mungkin bisa kan dari dashboard ini aja bisa banyak pertanyaan kan. Sebenarnya bisa dibikin banyak pertanyaan tuh, kayak gimana sih finansial statistik di tahun 2019 atau income-nya tuh gimana. Terus quantity items dengan quantity paling banyak tuh jenisnya apa gitu kan. Nah, jadi kamu step dulu di awal yang mau kamu highlight atau yang mau hasil analisis kamu tuh apa sih gitu. Jangan langsung plek-plekan dashboard, karena nggak semuanya juga ngerti langsung dashboard kan. Apalagi ini banyak chart terus bentuknya bisa dibilang kalau menurut aku sih bagus ya, cuman nggak tahu kalau misalnya kayak yang ngeliatnya tuh umur 50 atau yang matanya udah kurang awas gitu ya, takutnya tuh kayak bingung gitu loh. Kayak terus di bawah ini ada yang AdWords sama email, ini maksudnya apa sih gitu, karena nggak jelas gitu ini tuh kamu skopnya apa gitu. Cuman secara tampilan emang bagus banget, menarik lah gitu karena pakai ini kan. Terus bisa next. Nah, yang kayak gini juga, jadi kalau mau bikin dashboard tuh harus ada ceritanya. Jadi nggak cuman plek-plekan kamu naruh chart ini terus sambungin lagi chart ini karena bagus. Jadi jangan gitu, jadi benar-benar kerangkai gitu. Ini mau nyeritain apa? Nah, misalnya kayak ini kan tentang finansial statistik berarti ya, per negara gitu ya. Iya. Nah, kasih penjelasan dulu ya, kasih batasannya. Takutnya ini ngeliat dari financial statistik kenapa tiba-tiba ada gender, ini gender apa gitu. Terus ada age-nya buat siapa sih gitu, apakah buat seller atau buat user gitu. Takutnya nggak clear gitu. Terus terakhir sih mungkin kalau dari aku, angkanya juga nih belum terakhir ya. Ini angkanya nih jangan dipakai 10 pangkat 19 gitu, dijembrengin aja angkanya berapa, atau nggak dipendekin. Jadi misalnya kalau dalam 1 miliar ya berarti 1,1 bilion, bisa dipercantik gitu angkanya. Karena kalau kayak gini ntar yang bacanya juga ini berapa sih angkanya, ngitung kalkulator dulu kan, ribet gitu. Sebenarnya kan dashboard dibuat untuk mempermudah orang yang mau ngebaca report kan. Kalau kayak gini malah nanti pusing gitu. Tapi kalau untuk secara tampilan emang bagus gitu, aku suka banget tampilannya bagus. Terus sama yang terakhir mungkin kasih sama kayak Carolina, kasih di akhirnya itu kasih saran sama kesimpulan ya.
kesimpulan sama rekomendasi maksudnya. Jadi kesimpulan hasil analisis kamu itu gimana, misalnya secara statistik keuangan di 2019 itu lebih besar daripada tahun-tahun setelahnya atau gimana gitu. Terus rekomendasinya, oh ternyata yang paling banyak itu dari Cina, maka harus diapain lagi nih. Terus tapi ngelihat dari Brazil itu besar juga dengan user yang sedikit, maka harus diapain, kayak gitu. Gitu sih Andi, keren, tapi dashboardnya keren banget, ini beda dari yang lain. Ya Kak, mohon maaf Kak, mungkin disclaimer itu soalnya di case study-nya kan ada di bawah 1-2 slide gitu kan, jadi kayak saya tuh kayak takut tambahin slide itu, jadi kayak tambahin kayak gitu kayak. Jadi maksudnya itu nambah slide itu kasih penjelasan gitu loh, jadi ya bebas lah itu sebenarnya. Jadi yang kan karena tujuannya kan mau latihan bercerita ke stakeholder mengenai analisis kan, jadi kalau bisa dikasih yang serinci-rincinya gitu, walaupun pendek tapi padat dan jelas lah gitu. Itu sih Andi. Mantap tapi. Oke, thank you so much ya Andi untuk presentasinya. Overall berarti udah keren banget nih, tinggal ditambahin detail-detail deskripsi ya Kak ya. Kalau misalnya tadi misalnya menjelaskan sesuatu chart dan lain-lainnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang kemarin jadi belum sempat ngerjain case study juga karena bingung ya, karena dengerin presentasi hari ini jadi makin terbayang nanti kalau dapat case study lagi kayak gimana gitu ngerjainnya. Sip. Kalau gitu Andi, setelah ini boleh langsung ya pindah ke YouTube bareng sama teman-teman yang lainnya, dan thank you so much. Oke Kak, makasih banyak Kak Farhan. Terima kasih. Seru banget ya. Hari ini udah 2 peserta nih teman-teman yang presentasi hasil case study-nya gitu. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke peserta ketiga kita. Sudah ada Toki yang juga udah ready nih sama kita. Kita langsung panggil aja ya untuk gabung. Nah, ini dia, Toki. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sudah siap untuk presentasi hasil jawabannya? Siap. Sip, kalau gitu ini slide-nya juga udah ready. Boleh di slideshow ya, biar agak full screen nih. Nah, setelah itu boleh langsung dimulai Toki untuk sesinya. Oh ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan case study mini course data analytic review yang sudah saya kerjakan. Perkenalkan, nama saya Toki. Ini presentasi dari The Look E-commerce Analytic Report tahun 2023. Sedikit overview dari The Look adalah sebuah platform online store fiksi yang dikembangkan oleh Looker Team. Datasetnya terdiri dari ada customer, produk, order, dan lain sebagainya. Untuk slide berikutnya saya akan mencoba memvisualisasikan data tentang monthly sales, lalu ada top product sales dan product return dan cancel. Pada monthly sales ini perbandingan dari semester pertama untuk tahun 2023 dan 2022. Di sini ada kecenderungan penurunan dari revenue-nya di bulan Februari. Lalu untuk customer purchase dan ordernya, trennya menunjukkan linear sesuai dengan kenaikannya. Dan ini juga ada kecenderungan ada penurunan di bulan Februari. Untuk revenue di semester pertama tahun 2023 sebesar 5,7 juta, yaitu mengalami kenaikan 226,2% dari tahun sebelumnya. Lalu pada slide ini untuk product sales, ini ada top 5 product sales by quantity dan top 5 product sales by revenue. Pada kedua top 5 ini trennya menunjukkan bukan saling berhubungan ya, bukan linear. Untuk top 5 yang
pada berdasarkan kuantitinya ini untuk produknya nomor satu adalah peringkat satu adalah Intimate, sedangkan untuk top 5 product sales by revenue itu ada peringkat satu ada outerwear dan coats. Untuk produk return dan cancelnya kategori untuk peringkat pertama masih kategori Intimates dengan return sebesar 1,33 dan cancelnya 1927. Ini berhubungan dengan top 5 produk by quantity-nya ada sama-sama menduduki peringkat yang pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Toki. Bisa ke awal lagi, depan. Ke depan. Ini? Yang ini Depan. apa? Sebelumnya. Yang ini. Oke, jadi untuk tampilan slide-nya udah cukup menarik ya, nggak terlalu rame tapi nggak terlalu sepi juga, masih bagus. Oke, next. Sebentar. Nah, ini bagus, ada overview-nya juga mengenai apa sih yang dikerjain. Cuman kalau bisa itu kan ada, kan ini sebenarnya udah ada ya pakai pertanyaan bisnisnya gitu di sini. Cuman kalau enak sih kalau menurut aku dikasih poin per poin biar lebih jelas gitu, kayak mau ngejelasinnya tentang monthly sales-nya tetapi secara spesifik kayak gimana, terus top product sales-nya gimana gitu-gitu. Oke, next. Oke, ini screenshot dari dashboard ya. Sebenarnya cara chartnya udah bagus nih, udah menarik. Cuman kalau dari aku sih disaranin kasih insight-nya juga gitu, kasih insight-nya dalam bentuk tulisan gitu. Misalnya kayak mau ngelihat yang perbandingan revenue 2023 sama revenue 2022 ya. Nah, itu dibikin satu slide sendiri yang isinya chart itu, terus jelasin aja ternyata ada kenaikan dan gimana gitu. Soalnya kalau misalnya kita presentasi cuman kasih visualnya gini gitu, kadang tuh orang kalau agak sedikit meleng gitu misalnya atau nggak merhatiin kan jadi nggak tahu maksudnya apa gitu. Tapi dengan dikasih sebuah tulisan kecil yang menjelaskan chart itu, walaupun orang itu tadi sempat nggak dengerin, tapi pas dia ngebuka lagi atau nge-review lagi jadi tahu gitu, oh chart ini tuh menunjukkan ternyata revenue di 2023 itu naik ya, cenderung naik gitu kan dibanding revenue 2022 yang Januari sampai Juni gitu. Perbandingannya jadi jelas gitu. Jadi nggak cuman gambar tapi ada tahu gitu ini tuh chartnya mengenai ini. Terus ada insight-nya juga. Ini sama sih kayak gitu ya. Tapi untuk ini udah cara tampilannya maksudnya tampilan visualisasinya udah bagus, udah cocok, dibikin perbandingan antara jumlah order di masing-masing bulan dan lain-lain gitu, bagus sih, bagus. Terus boleh maju lagi. Nah, ini juga sama, dikasih insight-nya atau tulisannya gitu mengenai chart ini tuh apa sih gitu. Soalnya takutnya agak bingung gitu kan. Terus ini udah ada. Nah, kayak kan ini dua ini kan ya, dua chart. Kalau nggak dikasih tulisan gitu takutnya bingung. Ini tuh tadi kan nggak ada keterikatan ya antara yang quantity maupun secara revenue. Nah, gitu takutnya tuh ini tuh cuma nampilin aja gitu, nggak tahu maksudnya tuh apa gitu. Jadi dikasih keterangan gitu. Oke, next. Ini kalau dari aku, kalau buat yang ini itu kan ada bikin pie chart ya atau donut chart gitu. Kalau donut chart itu secara teorinya itu paling bagus itu maksimal 5 kategori ya. Jadi kalau mau difilter aja gitu, dijadiin top 5 biar maksimal 5 gitu. Kalau misalnya mau munculin 10 bisa pakai bar chart gitu ya. Soalnya takutnya kalau donat atau pie chart ini kan komposisi ya, menunjukkan berapa persen gitu.
kalau kebanyakan itu malah bikin pusing gitu, nggak ada yang apa ya, kayak kurang enak aja dilihat kalau banyak itu, bakal memusingkan orang yang ngelihat chartnya ini. Apalagi ini perbandingannya nggak seimbang kan, ada yang besar sendiri terus sisanya kecil-kecil gitu. Kalau saran aku misalnya udah perbandingannya gede gini komposisinya, terus ada kategorinya banyak, bisa dibikin dalam bentuk lain, atau kalau mau dipaksain dalam bentuk donat ya bikin aja jadi top 5 atau top 3 gitu, yang lebih kecil gitu. Nah gitu, terus udah sih paling kalau dari aku itu aja ya, paling tambahin saran sama kesimpulan sama rekomendasi bisnis, sama ya di setiap chart ini kasih penjelasan lah gitu, jangan cuma gambarnya aja gitu sih. Oke, terima kasih Doki. Terima kasih. Terima kasih banyak Toki untuk presentasinya, keren banget ya. Sama nih, berarti nanti tinggal ditambahkan aja detail-detail deskripsi penjelasannya. Nanti kalau mau diperbaiki setelah ini, terus mau dipamerin jadi mini portofolionya juga boleh banget. Oke, kalau gitu setelah ini bisa langsung pindah ke YouTube ya. Seperti biasa, thank you so much Toki. Bye-bye. Sip. Itu dia dari 3 peserta kita nih, Kak Farhan. Seru banget ya, udah dengerin presentasinya, terus udah dengerin feedback dari Kak Farhan juga. Mudah-mudahan bisa nambahin insight buat teman-teman yang jawaban-jawabannya mirip-mirip nih sama ketiga peserta kita hari ini. Nanti juga boleh ya Kak, dari feedback-feedbacknya mungkin mau ditambahin juga nih ke jawaban teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih Kak ke agenda selanjutnya yang teman-teman juga udah pada nggak sabar dan suka ditanyain juga gitu ya. Gimana sih cara menjadikan project-project ataupun case study itu sebagai portofolio? Nah, sekarang mungkin aku langsung aja Kak oper nih sesinya ke Kak Farhan. Boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke, thank you Kak Cita. Nah, jadi tadi kan kalian udah ngeliat teman-teman yang udah ngerjain case study terus udah dikasih feedback. Bisa kalian feedbacknya boleh kalian gunakan atau enggak, itu tergantung ke kalian. Terus kalau udah bagus atau udah diperbaiki, saatnya kita bikin portfolio. Tapi kalian pasti bingung kan gimana caranya ngerubah case study atau bikin case study itu jadi sebuah portfolio. Nah, kalian pasti pada bingung kan. Malam ini bakal aku jelasin gimana caranya. Oke, next Kak Cita. Nah, tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, menurut teman-teman udah cukup belum sih ngerjain satu project data analytics gitu untuk dimasukkan sebagai portfolio atau pengalaman kalian? Mungkin bisa ketik di komen, kira-kira harusnya berapa sih portfolio itu, yang project itu harus ada berapa sih yang udah kalian kerjain gitu buat dimasukin portfolio? Coba ketik di komen. Ada yang bilang ada yang 1, terus ada yang belum cukup, ada yang 3, ada yang jawab 10 kan nih, atau 100, ada yang jawab minimal 3. Oke. Next Kak Cita, jawabannya ada di selanjutnya. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan tadi, semakin banyak project yang kamu kerjain itu bakal semakin bagus gitu, karena bakal bakal ngebuktiin kamu tuh bisa ngerjain project data analytics yang bukan cuma itu aja gitu. Jadi kayak bisa lihat dari variasinya dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang udah kalian kerjain kan cuma satu nih di mini course Revoyu nih kan, cuma satu project, terus bisa dibilang lingkupnya tuh basic banget gitu ya, nggak yang DA, bukan DA yang medium ke advance lah gitu. Nah, nanti kalau kalian masuk yang full stack nih, yang di data analytics yang full stack di Revoyu, kalian bakal ngedapetin lebih banyak project nih, kayak bikin dashboard. Sebenarnya tadi udah bikin dashboard kan, tapi dashboardnya nanti lebih advance. Terus bikin funnel analysis, kalian mungkin belum ada yang udah tahu funnel analysis itu apa, yang kayak ngelihat misalnya kalian buka e-commerce, dari kalian klik home sampai ke orang yang transaksi itu, yang berhasil transfer itu ada berapa sih, ada berapa orang gitu. Terus ada ide analisis, ada customer segmentation, market basket, dan lain-lain.
Terus toolsnya juga bakal bervariasi nih. Kalau sekarang kan kalian cuma pakai Google BigQuery sama Looker atau spreadsheet sama Looker ya. Nah nanti kalau kalian misalnya di full stack bisa juga pakai kayak Tableau, terus bahasa pemrogramannya bukan cuma SQL tapi ada Python juga gitu. Nah jadi nanti dengan ikut full stack ini, apalagi nanti ada juga di Revoyu Labs ya. Revoyu Labs itu bakal ngebantu kalian ngumpulin portfolio sebanyak mungkin buat dijadikan portfolio pribadi kalian gitu. Dan jangan lupa juga di sini kalau ikut full stack kalian bakal dibimbing sama mentor dan expert yang di industri gitu. Jadi nggak, kalau sekarang kan kalian ngerjainnya sendiri nih ya, paling nanya teman kalian. Nah kalau nanti masuk full stack dan di Revoyu Labs bakal dibimbing sama orang-orang yang memiliki pengalaman di dunia industri data analytics ini gitu. Oke, next Kak Cita. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kalian harus mempersiapkan portfolio? Nah, jadi kan portfolio itu biasanya itu berisikan hasil pekerjaan kalian kan ya, atau project-project yang udah kalian lakuin. Misalnya kalau kayak data analytics kayak tadi misalnya portfolio bikin dashboard, kalau orang seni mungkin bisa lukisan, bisa fashion atau apa gitu kan. Nah tujuannya tuh apa sih atau kenapa sih harus mempersiapkan? Jadi yang pertama itu untuk membuat recruiters terkagum-kagum dengan kalian. Jadi kalian tuh udah punya bukti, udah pernah ngerjain project yang asli gitu, atau project DA yang bukan cuma iseng-iseng SQL biasa gitu. Jadi udah yang project asli gitu. Terus yang kedua itu nge-highlight value kalian sebagai job seekers. Nah tadi kan kayak misalnya kalian kalau cuma CV kan cuma ngejelasin saya bisa ini, bisa itu. Cuman kan nggak ada buktinya kan. Dengan portfolio itu kalian bisa memperkuat tuh value kalian di kemampuan kalian. Misalnya tadi yang SQL, misalnya case tadi kemarin kan SQL sama data visualisasi. Nah di situ tuh jadi ada bukti, oh bener nih kamu tuh pernah ngerjain SQL dan visualisasi. Terus bakal lebih menarik dilihat gitu, dan lebih easier to digest and more interesting to itu, lebih kalian tuh bakal lebih menarik dilihatnya lah gitu sebagai job seekers gitu. Dan tujuannya bikin portfolio itu tentu aja untuk membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan impian kalian, terutama di dunia data analytics ini gitu. Oke, next Kak Cita. Nah, aku mau ngejelasin nih. Jadi portfolio itu kalian nggak bisa bikin asal-asalan lah ya. Walaupun istilahnya cuma 1 lembar 2 lembar juga harus ada anatominya lah, kayak CV kan. CV walaupun selembar kan harus jelas tuh ya. Ada nama, ada riwayat pekerjaan, terus ada pendidikan dan lain-lain gitu. Nah di portfolio juga ada bagian atau anatominya. Kalau di Revoyu itu menyarankan itu ada 4 anatomi atau 4 bagian. Yang pertama itu introduction about you, itu menjelaskan mengenai diri kalian gitu. Kayak di CV ya, yang kalian CV itu kalian pindahin lah gitu ke situ, tapi dibuat secara lebih singkat aja gitu, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu plak-plak dari CV gitu. Terus yang kedua itu skills, abilities, tools. Jadi ini ngejelasin kemampuan kalian apa, terus kalian bisa SQL tapi pakai toolsnya apa, apakah pakai Postgre, pakai BigQuery, pakai MySQL, SQL Server. Terus visualisasinya pakai apa, pakai Tableau atau pakai di spreadsheet doang, atau misalnya pakai Looker atau Metabase dan lain-lain lah gitu. Jadi di situ ngejelasin kemampuan kabisa kalian lah gitu, sama toolsnya apa. Terus yang ketiga tuh, nah ini yang intinya itu projectnya. Jadi ngejelasin secara singkat project yang udah kalian lakuin gitu. Ini kalau di Revoyu juga disaraninnya itu minimal 3 ya, biar lebih ada pembanding lah kalau gitu, kalau 3. Terus yang keempat itu ada invitation dan kontak. Jadi di sini biasanya yang dicantumin itu email kalian atau nomor HP, atau misalnya kalian punya website, kalian taruh websitenya di situ. Udah bebas di intinya. Di bagian yang keempat ini buat recruiter atau user
nge-reach kalian gitu kalau kalian misalnya mau dipanggil interview dan lain-lain gitu. Oke, next Kak Cita. Nah, mungkin selanjutnya kalian suka bingung juga kan kapan harus nge-share portfolio gitu. Jadi yang pertama itu kapan aja di LinkedIn, kayak misalnya ya banyak lah kan orang-orang juga nge-share CV di LinkedIn gitu buat nyari kerja. Nah, kalian juga share aja gitu satu postingan isinya portfolio kalian, kasih penjelasan singkatnya mengenai apa. Terus yang kedua, bersamaan dengan CV. Biasanya kalau ini di CV kalian kasih hyperlink aja untuk mengakses portfolio kalian di mana. Misalnya kalau kalian portfolionya pakai website, masukin tuh websitenya kalian mengenai portfolio kalian. Atau misalnya kalian bikin dibentuk deck gitu, kayak dibentuk PowerPoint lah gitu di slide. Nah, itu kalian bisa cantumin, masukin ke cloud kalian, cantumin link buat akses ke filenya itu. Terus yang ketiga, sebelum interview sama HR atau user gitu. Jadi bisa apa ya? Misalnya kan ada dapat undangan untuk interview gitu. Nah, kalian balas dengan lampirin itu juga portfolio gitu. Tapi ya dalam bentuk ini aja, link bisa dalam bentuk link tadi, atau ya kalau file juga jangan yang terlalu besar gitu. Atau yang terakhir setelah sesi interview gitu. Jadi kan kalau habis interview itu secara etikanya kita ngasih ucapan terima kasih ya gitu ke recruiter atau user gitu. Bisa lewat email atau misalnya di LinkedIn gitu. Nah, kalian cantumin juga tuh kayak yang ini sih, kayak yang nomor 3 tuh sebelum sebelum interview sama HR atau user gitu. Nah, yang keempat itu kalian bisa lakuin hal yang sama tapi setelah melakukan interview gitu. Oke, next Kak Cita. Nah, oke, sekarang aku mau kasih tunjuk portfolio aku ya. Contoh yang ada aku buat, ini aku buat waktu baru beres kelasnya di Revoyu yang full stack gitu. Jadi isinya itu bakal banyak project yang aku berasal dari kelas full stacknya di Revoyu ini yang udah aku kerjain. Oke, jadi yang pertama ini aku ada di cover itu kasih foto, nama aku, sama ini portfolio tentang apa sih gitu. Kalau misalnya kalian data ya berarti tentang data kan. Kalau misalnya kalian bikin portfolio tentang seni atau arsitektur ya disesuaikan gitu judulnya. Nah, ini yang tadi anatomi pertama, ini penjelasan about me atau mengenai aku nih. Ini kayak biar menarik aja gitu, aku tulis nama aku siapa di sini. Terus di sini, nah ini biasanya di CV kan ada tuh ya di yang atasnya atau yang about me-nya itu. Nah, kalian masukin aja ke sini. Cuman bisa lebih panjang sih kalau di sini. Saya lebih diperluas aja. Kalau di CV kan kadang harus pendek biar space-nya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, kalian masukin aja di sini buat ditambah-tambahin lah gitu. Terus ini ada pendidikan. Jadi di sini aku ada 2. Yang pertama itu pendidikan formalnya atau yang bangku kuliah, sama yang dari Revoyu, sertifikasi Revoyu. Jadi karena yang kuliah itu nggak berkaitan sama data analytics, jadi aku cuman tulis jurusan, tahun lulus sampai kapan, sama IPK berapa. Terus kalau yang di Revoyu baru dijelasin ngapain aja sih di Revoyu itu, belajar apa aja gitu. Terus ini juga masih yang about me mengenai pengalaman pekerjaan. Kalau misalnya di sini ya aku cuman masukin pernah di mana, sampai kapan, sama jabatannya tuh apa gitu. Jadi nggak aku jelasin karena tidak sesuai dengan bidang data lah gitu. Nah, ini yang kedua tadi yang skills dan abilities. Jadi kalian bisa lihat ada, kalau aku masukin SQL pakai Google BigQuery, Tableau, harusnya ini tulisannya ini sih visualisasi, tinggal kasih gambar aja, Tableau sama Google Data Studio, terus spreadsheet, Python, terus ini bisa statistik dasar, terus ini yang soft skill lah, leadership sama public speaking lah. Kalian tambahin aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Oke, untuk anatomi yang ketiga mengenai project experience nih. Yang pertama itu ini
case study atau tugas pertama di minggu pertama waktu full stack nih ya. Jadi mengenai understanding business problem. Nah, jadi kalian jelasin aja secara singkat objektifnya ngapain, terus hasilnya itu gimana, tapi dikasih juga link yang menuju ke full pekerjaan kalian itu. Ini kan cuman gambar singkatnya aja nih hasilnya kayak gimana, tapi untuk yang fullnya kalian cantumin aja di sini. Terus yang kedua ini masih dari Revoyu. Ini mengenai SQL. Nah, kalau di sini ada objektifnya juga kan, terus tapi ada toolsnya nih, kalian tambahin. Toolsnya tuh ini analisisnya pakai apa sih? Apakah pakai Python atau apa? Terus hasilnya juga kan kalau yang tadi hasilnya itu berupa gambar ya. Kalau di sini jelasinnya secara singkat. Penjelasan dari gambar ini tuh hasilnya keduanya gitu. Kasih juga full projectnya, linknya. Terus yang ketiga ini pakai Python, sebenarnya sama kayak tadi, project objektifnya apa, toolsnya apa, terus hasil projectnya tuh gimana, summary-nya gitu. Kasih juga gambar yang menunjukkan summary-nya gitu. Terus yang selanjutnya itu pakai dashboard, pakai Tableau, bikin dashboard pakai Tableau. Jelasin aja sama seperti yang tadi, bedanya cuma toolsnya apa, summary-nya apa gitu. Yang ini juga sama, masih pakai Tableau. Yang bedanya itu datanya, pekerjaannya apa, mengenai Airbnb. Kalau yang tadi kan mengenai e-commerce ya. Nah, ini yang penutupnya tadi yang invitation atau kontaknya. Nah, kalau aku di sini nyantumin email sama WA, terus LinkedIn juga di hyperlink, bebas kalian. Ini kalau yang WA ini bebas ya, tergantung kalian mau cantumin atau enggak. Kalau kalian takut ya nggak perlu, tapi jangan juga cantumin alamat ya, takutnya dipakai macam-macam lah gitu kalau alamat itu. Oke, segitu dari yang contoh portfolionya. Nah, jadi kan tadi baru portfolio aku aja, mungkin kalau menurut kalian kurang gitu atau misalnya kalian perlu pembanding, kalian bisa cari nih portfolio lain yang lulusan dari data analytics Revoyu di journal.revoyu.co/portfolio-alumni-fsda-jandura. Nah, di sini bakal lebih banyak portfolio dari teman-teman aku yang kan aku dari Jandura juga, kalau FSDA Jandura. Di situ bakal lebih banyak tuh. Ada berapa ya? 180 orang kayaknya di situ. Nah, kalian bisa cek nih buat lebih nyari perbandingan lagi lah gitu. Mau gimana konsepnya gitu sih. Oke, next. Nah, tapi kalian mungkin bingung ya, kalau tadi kan aku projectnya lebih dari satu ya, sedangkan kalian yang baru ikut mini course mungkin baru punya satu nih. Kadang kan bingung kan, project apa yang harus dikerjain pertama. Terus misalnya kayak tadi hasil teman-teman yang udah ngerjain case tadi, yang udah presentasi kan ada trouble nih ngerjainnya. Gimana sih harus bagaimana kalau ada trouble-nya gitu. Terus atau mungkin tahu nggak gimana cara taunya pekerjaan yang udah aku kerjain itu benar atau salah, atau aku harus ngubungin siapa nih kalau aku lagi punya trouble gitu sama pekerjaan aku gitu. Nah, kalau kalian di full stack Revoyu itu 4 pertanyaan tadi bakal dijawab nih, kayak misalnya kayak pekerjaan apa yang harus aku lakuin pertama kan. Tadi kalau aku udah sebutin kan, week pertama itu projectnya ini, week kedua projectnya itu, dan selanjutnya. Nah, nanti jadi bakal kalian ngerjain itu sesuai dengan kurikulum yang udah ada di Revoyu. Terus yang kedua, misalnya kedua sama ketiga tadi yang apakah benar atau kalau ada problem gimana. Nah, di Revoyu bakal dibantu sama mentor sama instructors nih kalau kalian lagi stuck ngerjain projectnya kalian itu. Terus ada yang keempat tadi, kalau misalnya ada problem atau trouble mengenai full stack Revoyu nih, kalian lagi udah ikut program. Nah, kalian bisa tanya ke class manager. Jadi class manager itu kayak wali kelas lah gitu. Nah, jadi yang bakal ngebantu nih, yang ngajar kalian mengenai, yang ngebantuin kalian kalau ngerjain tugas-tugas atau misalnya ada materi yang kurang paham, kalian bisa tanya ke mentor. Nah, kalau instructor sini istilahnya
gurunya lah yang ngajarinnya. Dia itu di mentor dan instructor sini orangnya itu yang punya pengalaman di dunia data analis dan memiliki pengalaman di industrinya juga gitu. Terus yang keempat itu ada career counselor. Nah, jadi kayak aku nih tadi bikin portfolio, pasti aku bakal nanya-nanya dulu nih ke career counselor, gimana udah benar belum portfolio yang aku bikin gitu. Karena tujuannya diadakan career counselor ini kan biar kalian bisa keterima kerja sebagai data analis ya. Jadi di si career counselor ini bakal ngebantu kalian menggapai mimpi kalian menjadi seorang data analis gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih cepat-cepat nih daftar di full stack-nya Revoyu, karena selain limitnya terbatas, ini bagus banget sih yang aku rasain tuh. Aku aja full stack-nya itu kan 3 bulan, terus ikut labs 3 bulan ya, yang full project itu 3 bulan. Nah, aku lulus dari yang Revoyu Labs itu langsung keterima kerja, karena semua di Revoyu ini sangat mendukung nih. Selain dari kemampuan aku sebagai data analis juga, nah yang di karir ngebantu banget. Kayak kalian kalau mau latihan interview gimana, mau bikin CV yang bagus gimana, dan bisa membuat portfolio gimana, atau nego-nego gaji lah gitu, kayak 2 hari yang kemarin lah kayak gitu tuh, tapi secara lebih intens gitu. Jadi segera daftar, kalian bisa daftar di rebrand.ly/daftar-fullstack-da. Segera daftar biar kalian bisa menjadi data analytics yang top dan keren gitu. Oke, thank you so much Kak Farhan udah ngejelasin dan tadi udah nge-spill contoh portofolionya, terus dikasih referensi juga nih contoh portofolio dari alumni-alumni lain ya. Mungkin teman-teman kepingin lihat-lihat untuk dijadikan patokan gitu ya, nanti kayak gimana nih mau bikin portofolionya. Jadi mudah-mudahan setelah ini bisa semakin terbayang dan bisa semakin yakin lagi nanti kalau mau ngejadiin project-project ataupun jawaban case study kalian sebagai portfolionya kalian. Nah, sekarang kita masuk dulu ya ke Q&A session nih Kak.